Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun, kami dari kelompok 4 Research Based Learning, penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat energi. Anggotakan Ake Violita dengan NIM 12225.004 dari program studi teknik lingkungan. Yang kedua, Immanuel Armando Morientes Butar-Butar dengan NIM 122150011 dari program studi teknik geologi. Yang ketiga, ada Zelvia Rahmawati Saputri dengan NIM 122150014 dari program studi teknik geologi. Yang keempat, ada Emia Febrina Sinuraya dengan NIM 122150015 dari program studi teknik geologi. Yang kelima, ada Ririn Dia Oktaviani dengan NIM 122150022 dari program studi teknik geologi. Yang keenam, ada Syaiful Akbar dengan NIM 122150023 dari program studi teknik geologi. Apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silinder di bawah kumparan. Motor listrik sederhana merupakan penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki sebuah benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Heinrich Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul gaya yang dapat menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Untuk rumus yang digunakan yaitu F sama dengan I kali L kali B dan F sama dengan Q V kali B. V itu merupakan gaya dalam satuan atau unit Newton dan I arus listrik dalam satuan ampere. B medan magnet dalam unit Tesla dan untuk L panjang kawat listrik yang dialirkan atau meter. Q muatan listrik atau dalam satuan coulomb. V arah kecepatan muatan dalam meter atau detik. Nah, untuk cara menentukan arah gaya Lorentz yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet, yang juga dengan begitu jari jempol tersebut menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz itu sendiri. Nah, cara kerja dari motor listrik sederhana. Jadi, cara kerjanya bisa kita lihat bahwa magnet warna kuning sebagai stator, sementara magnet lilitan kawat coil warna biru sebagai rotor. Dua magnet tersebut saling tolak-menolak sehingga rotor berputar. Rotor coil biru mendapatkan arus dari terminal rotor. Paperclip yang dikaitkan dengan baterai berfungsi sebagai bearing yang menahan rotor. Selanjutnya, tenaga listrik akan diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga magnet yang disebut elektromagnetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub dari magnet yang sama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka, kita dapat memperoleh gerakan jika mendapatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain dalam suatu kedudukan yang tetap. Lalu, adapun alat dan bahan yang kita gunakan seperti gunting, batu baterai, magnet, kawat tembaga, amplas, dan peniti.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yang pertama, kecepatan pengelasan yang tinggi sehingga waktu pengelasan lebih efisien dan produktivitas lebih tinggi. Yang kedua, hasil pengelasan lebih presisi dan berkualitas tinggi karena metode pengelasan energi seperti laser welding dan electron beam welding menghasilkan cahaya dan elektron yang sangat terfokus sehingga dapat menghasilkan pengelasan yang sangat detail dan presisi. Yang ketiga, tidak memerlukan penggunaan bahan tambahan seperti gas pelindung sehingga lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kekurangannya diantaranya yang pertama, biaya awal yang mahal untuk menginvestasikan mesin pengelasan energi seperti laser welding atau electron beam welding. Yang kedua, kemampuan kawat las energi terbatas pada material tertentu sehingga mungkin tidak cocok untuk semua jenis material dan aplikasi pengelasan. Yang ketiga, dibutuhkan keterampilan dan pengalaman khusus dalam menggunakan mesin pengelasan energi sehingga memerlukan pelatihan dan biaya tambahan untuk menguasai teknik pengelasan ini. Analisis yang pertama, mengapa 2 lilitan lebih cepat berputar dibandingkan 4 lilitan? Hal ini dapat dijawab menurut persamaan hukum Faraday. Jumlah lilitan kumparan berpengaruh terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Semakin banyak lilitan, maka kumparan akan semakin besar pula tegangan induksi yang dihasilkan. Untuk analisis yang kedua, mengapa menggunakan 2 baterai lebih lambat dibandingkan dengan 1 baterai? Hal ini dikarenakan semakin banyaknya energi yang dihasilkan menyebabkan kumparan tersebut menjadi panas dan berjalan agak lambat. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.